Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita akan menyimak penjelasan terkait pragmatik dan kajian budaya dalam berbagai perspektif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. I Dewa Putu Wijana dari FIB UGM. Beliau ini guru besar saya, pembimbing tesis dan disertasi saya, dan ini kita bisa langsung mendengarkan kajian, pemaparan dan juga pelajaran yang sangat luar biasa dari guru yang hebat dan luar biasa, Profesor Dr. I Dewa Putu Wijana. Selamat menyimak. Karena apa? Itu masalah yang karena apa? Ini pragmatik itu adalah tatarannya yang sudah sangat tinggi, ya. Itu mengandaikan ilmu lain itu sudah dikuasai betul, ya. Kalau Anda ingin jadi ahli pragmatik maka ya berarti fonologi sudah beres, ya. Masalah morfologi sudah beres, ya. Masalah semantik sudah beres, ya. Lalu masalah sintaksis itu sudah beres. Tetapi kebanyakan orang yang memilih pragmatik biar gamblang itu ini belum tahu apa-apa yang di dasar ini, sehingga begitu membahas pragmatik dia bingung apa. Karena bahasanya itu mengandaikan ilmu yang di bawah ini sudah beres. Fonologi, morfologi, sintaksis, semantik sudah beres semuanya, baru ahli pragmatik. Lalu pragmatik lintas budaya. Wah, belum disulit lagi ya. Anda harus mempunyai data, ya, mengenai perbedaan cara mengungkapkan secara pragmatik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Dahsyat dah itu, sulit dah itu. Data itu harus banyak, gitu ya. Ya kalau hanya menulis paper ya hanya 5 halaman atau 2 halaman, tapi ini disertasi loh, ya. Pragmatik lintas budaya disertai, Anda harus mempunyai banyak data. Tidak hanya punya satu data yang mudah aja, yang misalnya di dalam, kalau pada waktu saya belajar di Australia ya itu melihat sign ya, dilarang parkir di sini, di sana diungkapkan dengan no standing anytime. Jadi dilarang parkir itu no standing anytime. Nah, kita yang dari budaya yang lain ya tidak memahami dilarang, enggak ya, itu yang dilarang hanya mobil, no standing itu artinya dilarang parkir. Di WO ya, bring your own ya, itu harus bawa gelas sendiri-sendiri ya, makanan sendiri-sendiri, pesta itu sampai terjemahannya di budaya lain itu adalah adusilang. Jadi harus punya data ya. Kalau membuat disertasi kan datanya harus banyak. Anda hanya punya satu data, mau disertasinya sampai di mana, paling-paling 1 halaman. Boleh enggak 1 halaman jadi disertasi? Ini loh disertasi saya. Nah, itu ya 1 halaman, boleh enggak? Ya enggak bisa. Jadi harus punya banyak data. Nah, itu kesukaran, bukan berarti tidak mungkin, maka Anda harus punya banyak data. Nah, linguistik itu kekuatannya itu data. Kalau Anda memilih linguistik itu, maka Anda harus berbicara berdasar data. Tidak boleh seenaknya jadi kaku linguistik. Kalau kita berbicara dengan teman-teman di sastra, ya, dia tidak punya data, tidak jelas datanya bisa dia, karena itu ilmu penafsiran, hermeneutik gitu ya. Boleh, tapi kalau linguistik tidak harus punya data. Nah, itu datanya yang sulit mencari. Ya. Buku-buku yang berbicara tentang pragmatik lintas budaya itu sangat sedikit. Ya ada mengenai bahasa Yunani, mengenai bahasa apa dan sebagainya itu ada. Ya. Ada lagi bukunya Wirbiska itu ya. Wirbiska itu gurunya Pak Mulyadi itu ya. Gurunya Pak Mulyadi, Wirbiska itu ya. Tapi terus terang ya, entah karena kebodohan saya itu gurunya Pak Handano, Pak siapa gitu ya. Dan itu terus terang saya membaca bukunya Wirbiska itu mumet saya. Jadi orang yang bodoh banget ini mau klik kemana kan ini.
ya. Uraiannya bahasa kok seperti ini gitu. Jadi sangat bodoh. Apalagi semantik apa tuh ya? Semantik apa? Primitif itu ya. Betul-betul saya jadi orang primitif nih, maka nggak bisa senang. Ya, tulisan-tulisan ya Halide apa itu lagu nyenangkan, tapi tulisan-tulisan ini ya, ya. Tapi saya heran Pak Mulyadi senang gitu ya tulisannya. Ya itu saya juga tidak berani menyalahkan, saya tidak mengerti apa yang ditulis kok rumit gitu loh ya. Padahal linguistik itu kan sederhana ya, jelas ya, datanya jelas gitu ya. Nah oleh karena itu ya, saya dalam kesempatan ini hanya membatasi ya, wacana ya larangan membuang sampah. Saya kira ada di Sumatera ya, di mana gitu ya, gitu. Atau mungkin cari ya, sekarang dengan adanya teknologi yang canggih ini kita bisa mencari data dengan mudah ya. Ya ini ketertarikan saya ini melihat larangan-larangan orang membuat sampah. Ternyata kalau dicari di Google dan sebagainya banyak ya, itu data yang sahih gitu. Udah sekarang kalau penelitian linguistik itu ya, mau membahas apa ada ya, mau membahas ya tulisan-tulisan di truk ada tuh ya, mudah itu ya. Jadi asal rajin aja ya, asal rajin, lalu ilmu Anda ya memadai gitu ya, memadai, rajin, memadai ya, itu bisa Anda bisa menulis ya larangan ya pembuangan sampah. Saya kira di Medan ada, di kota-kota besar itu ya. Jadi kota-kota besar itu mempunyai permasalahan yang sama di dalam menangani sampah ini. Nah, lalu apa yang dibicarakan ya kalau kita menganalisis wacana itu, kalau menurut saya itu ya, ini bukan ahli-ahli lain ya. Anda harus menemukan ya, kalau discourse itu strukturnya. Discourse structure. Ini bentuknya nih. Kalau kita melihat meneliti morfologi, maka itu bentuknya. Nah, ini discourse, struktur discourse-nya. Ini dari segi bentuk. Nah, nanti kalau dihubungkan dengan pragmatik, itu strateginya. Nah, pragmatik itu apa sebenarnya? Pragmatik itu adalah strategi orang berbicara. Baca ya dari awal buku Terhar itu bagaimana orang menggunakan strategi di dalam berbicara. Ya. Misalnya menyuruh dengan bertanya, dengan kalimat tanya, ya, menyuruh dengan kalimat itu kan strategi. Pragmatic strateginya, ya. Lalu baru ya, dikaitkan dengan masalah-masalah sosial, ya. Jadi memang sosio-pragmatik itu, ya, sosio-pragmatik. Jadi di 3 masalah ini, ya. Lalu topiknya orang membuang sampah. Ini ya, kumpulkan data, data dikumpulkan, ya, diklasifikasikan, ya. Ya, tetapi biasanya tulis saja, ya, menulis ya, menulis ya. Jadi kalau kita rajin menulis, ya maka segalanya ya tidak ada yang tidak mungkin, ya. Malasnya kita kalau menulis itu loh, ya. Data dikumpulkan, ya sudah dikumpulkan, tidak tahu cara menuliskan, ya. Belenger itu ya, sudah gitu kita sudah pusing gitu, ya, karena terlalu banyak data, ya. Jadi orang asing mengatakan itu orang Indonesia itu kuat pada data, ya, datanya kuat gitu ya, tetapi cara menganalisisnya kurang, teorinya kurang. Jadi kita harus punya teori lalu punya data, ya. Nah, datanya apa saja ya, nah, pragmatik ya, datanya pragmatik ya. Nah, ini di larangan ya, larangan itu speech act-nya itu direktif, ya, direktif melarang gitu ya. Ya, direktif ada tindak tuturnya kan. Nah, kita awali itu dulu ya dengan ini ya, dengan apa yang ya, dengan membuat ini ya, introduction-nya ini apa? Ya, berpikir setelah punya data lalu menuliskan ini sulit, ini masih sulit gitu. Ya, maka berpikir ya, sampah itu kok harus dikelola ya. Iyalah ya, sampah itu harus dikelola ya, dikelola itu ya. Saya tinggal di perumahan ya, mungkin banyak di antara rekan-rekan bapak-bapak profesor ini ya, itu tinggal di perumahan, itu masalah sampah tidak main-main ini.
Coba seminggu aja tukang sampah itu tidak hadir, kita akan kewalahan. Seminggu aja lah, ya. Saya pernah itu, ya, seminggu tukang sampah itu, ya, tidak hadir, saya buang sendiri. Wow, oh ini kayak ringan ya. Wih, tapi membuangnya itu sampah rumah tangga itu banyak, ya. Makan apa gitu banyak itu, gitu ya. Sehingga kalau setiap minggu ini kita, ya kalau tidak profesional mencium baunya gitu ya, jadi tidak terlatih itu ya masalah besar, gitu ya. Akan membawa masalah yang sangat serius, ya. Terutama pada orang-orang yang tinggal di, ya, perkotaan. Anak saya yang paling besar itu pernah bercita-cita jadi pengelola sampah. Wah, di rumah dia mengolah sampah rumah tangga, ya. Semua sampah rumah tangga itu diguntingi dan sebagainya, ya, diolah dijadikan pupuk. Tapi baunya ini loh, ya, baunya yang lain, ya, yang anggota keluarga yang lain protes ini, ya, itu sampah itu kalau ditimbun itu jadi barang yang busuk, lalu dicari lalat, ya, lalu ada ulat-ulat ini dan sebagainya. Wah, ini banyak yang mengeluh, sulit ternyata. Nah, dari masalah itu maka sampah itu harus dibuang, ya, tetapi lama-lama permasalahan juga karena semakin terbatasnya lahan, ya, terbatasnya lahan, ya, itu maka sampah-sampah itu sulit ditangani, ya. Soalnya semakin sempit lahan yang tersedia untuk membuang sampah, dan semakin lama, ya, tempat pembuangan sampah ini menyewa, ya, sewanya semakin tinggi dan semakin sulit, ya. Nah, itu Anda membuat, ya, latar belakangnya seperti itu kira-kira, ya, latar belakangnya, sehingga nanti akan muncul bahwa, ya, dengan adanya fenomena itu akan muncul bahasa, ya, yang, ya, berisi larangan membuang sampah, larangan membuang sampah, ya. Ya, bentuknya bermacam-macam, ya. Ini dikumpulkan datanya dulu, ya, contohnya ini semuanya, ya, lalu nanti baru ada permasalahannya. Nah, contohnya misalnya jangan buang sampah di sini, dilarang buang sampah di sini kecuali iblis, setan. Manusia itu makhluk tertinggi, ya, punya akal budi untuk mengolah itu, gitu ya. Dalam kecuali ini ya berarti manusia itu disamakan iblis dan setan. Ini cara melarang ini, karena mungkin cara ini sudah tidak mempan, ya, sudah tidak mempan, dia jangan buang iya apa gini, ya, baru di sini, ya, dilarang buang sampah di sini kecuali iblis, kecuali anjing, kecuali apa, ya. Nah, ini ada yang lebih kasar lagi, ya, bila Anda tidak mampu membuang sampah pada tempatnya, maka telan, ya, makanan dan minuman, ya, Anda beserta bungkusnya, kasar, ya. Ini juga strategi, ya. Jangan buang sampah di sini, denda 1 juta dan arak massa, ancaman, ya, mengancam. Dari ini nanti dikumpulkan, dan bentuknya bermacam-macam, ya, sampai, ya, yang sangat pragmatik. Nah, ini loh, ya, yang namanya sangat pragmatik nih. Ya Allah, semoga orang yang buang sampah di sini Kau berikan ya tempat terbaik di sisinya secepatnya, amin. Ini loh, ya. Jadi ini orang yang sangat baik hati, ya. Buang sampah di situ boleh, ya. Semoga kamu dapat di tempat di sini. Ini apakah benar yang di sini itu sesuai dengan hati orang itu? Itu masalahnya. Nah, ini tindak tuturnya berbeda. Ini non literal, ya. Tidak ada sebenarnya kalau ditulis secara terus terang itu, ya, begini. Tapi demi sopan dan supaya berpikiran sopan itu, maka ada larangan seperti ini. Ini betul-betul pragmatik, tidak tuturnya ini, ya, non literal namanya. Ya Allah, semoga orang yang buang sampah di sini, ya, Kau berikan, ya, tempat terbaik di sisinya. Ya, gitu. Ya, itu, ya. Ini gini, ya. Jadi saya berusaha, ya, menulis ini, ya. Sekarang tuntutannya modelnya Scopus, ya. Semua tulisan itu harus berbahasa Inggris, bagaimana, ya. Jadi dari jurusan sastra Indonesia,
ya sudah tua begini masih berusaha ya membuat ya tulisan berbahasa Inggris. Nggak masalah sebenarnya ya. Kalau kita dari jurusan sastra Indonesia, justru bahasa Inggris kita tidak bermasalah. Ya? Kita memilih jurusan sastra Indonesia, ya? Itu karena bahasa Inggris kita sudah bermasalah. Yang memilih jurusan sastra Inggris, nah itu masalahnya besar. Ya, sastra Indonesia sebenarnya tidak masalah, sehingga dia memilih jurusan sastra Indonesia. Tidak bermasalah, ya bahasa Inggrisnya ya, tapi bermasalah sekali. Ya. Tapi biasanya bermasalah sekali biasanya. Karena semuanya nah saya berusaha ya, setua ini masih semangat gitu. Kasihan yang muda-muda ini kalau tidak semangat bagaimana ya gitu ya. Jangan ini bentuknya ya, dari bentuknya ini semua nih ya, dari sini ini contoh ya. Nah baru dari contoh-contoh ini dirumuskan permasalahannya ya. Nah, permasalahannya ya 3 ya itu ya. Hanya 3 yang bisa dibicarakan di sini ya. Pertama bagaimana strukturnya, nanti ya itu masalahnya dan sebagainya ya. Nah tulisan-tulisan yang terdahulu tidak ada ya, atau saya mungkin bacanya terlalu sedikit. Tidak ada yang menulis mengenai cara membuang sampah ini ya, jadi larangan membuang sampah ini belum ada. Yang betul-betul komprehensif ya. Kalau kita membaca tulisan-tulisan mengenai orang direktif itu paling itu ya, kalimat perintah, itu ramlan ya. Apa yang disebut dengan kalimat suruh, pembagian kalimat suruh dapat dibagi menjadi 3 ya. Ya, kalimat larangan, kalimat ajakan, kalimat apa gitu ya. Hasan Alwi, Goris Kerap itu juga masih berkisar pada itu. Masih struktural ya. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat perintah? Ya, itu lalu ada lagi tulisan Rahardi ini ya. Ini sudah berusaha dia pragmatik ya. Tapi karena pada waktu tahun 2000 itu pragmatik belum begitu berkembang, yaitu dia tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan perintah dan direktif. Ya. Nah, kalimat perintah itu secara sintaksis. Sintaksis itu kalimat perintah ya, ada deklaratif, interrogatif dan ya imperatif. Nah, imperatif ini secara sintaksis. Nah, tetapi kalau semuanya itu untuk memerintah gitu ya, bisa diungkapkan dengan interrogatif, itu namanya direktif. Tindak tutur direktif. Jadi pembuangan sampah nanti ya, itu tindak tuturnya direktif secara pragmatik. Nah, kalau itu lintas budaya, Anda harus bisa mengumpulkan ya bagaimana larangan sampah ya di Indonesia, larangan sampah di Inggris gitu ya, itu berat gitu ya. Atau larangan sampah di Medan ya, di Jawa bisa enggak membedakan itu ya, enggak mudah gitu, satu aja belum tentu bisa. Nah, jadi harus pikir banyak kalau Anda mau pragmatik ini ya, jangan gaya-gayaan ya, karena itu sangat sukar. Nah, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Nah, ini ya kalimat perintah. Nah, ya, ini Rahardi ya. Lalu ada murid saya namanya Revita ya. Itu permintaan. Jadi hanya membahas tentang permintaan. Apa bedanya permintaan dengan komen? Request dan komen berbeda. Nih, kalau meminta itu berarti kuasanya lebih rendah dari yang kalau meminta ya. Nah, request kan berarti orang yang diminta itu lebih tinggi. Tapi kalau komen itu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, itu tidak ada ya. Nah, tidak ada. Lalu kalau theoretical framework-nya ya dengan utterance ya. Jadi bahwa sebuah tuturan bisa digunakan untuk mengungkapkan maksud yang bermacam-macam dapat diungkapkan dengan dan sebagainya. Nah, jadi untuk memerintah itu bisa antarkan surat ini, bisa mengantar surat ini sama-sama memerintah ya. Nah, ini antarkan yang langsung itu katanya ya lebih sedikit kurang sopan dibandingkan dengan bisa mengantar. Ini berita kalimat berita. Nah, disinilah ya Anda yang mau
pragmatik itu harus betul-betul paham ya, harus bisa membedakan ini kalimat perintah, kalimat apa. Gitu. Kalau ini Anda belum paham, ya, kalau Anda di sini belum mahir, gitu, jangan sekali-sekali berani mengambil pragmatik. Nah, biasanya itu tidak disadari. Nah, ini harusnya, ini berbeda. Nah, jadi bentuk-bentuk kalimat, sintaksis itu sudah dianggap, ya, sudah dianggap mahir, ya. Harus mahir dulu baru mengambil pragmatik, gitu, ya. Nah, ini ya, jadi kerangka teorinya. Nah, ya, ada bermacam-macam. Nah, demikian juga nanti, ya, di dalam menulis larangan mengenai dalam larangan, ya, khususnya larangan membuang sampah, pasti ungkapannya juga bermacam-macam. Itu ya, logikanya begitu, ya. Dan itu ya, menulis itu sulit, ya, harus sabar, ya, harus sabar, ya. Saya sudah tua sekarang, ini 64 tahun, ya, sudah 4E tidak bisa naik pangkat lagi. Kemana ya, gitu. Saya menulis makalah sekarang kalimat per kalimat. Saya nikmati, ya, 1 hari 1 kalimat, 2 hari 2 kalimat, ya, kadang-kadang hanya 1 paragraf, sudah saya sengaja itu nikmati, ya, gitu, menikmati sekarang itu, ya, ya. Dan itu pun, ya, dengan lambat seperti itu pun ternyata teman-teman, gitu, ya, teman-teman tidak bisa mengikuti, ya, itu berarti teman-teman kan hanya ngantuk itu, kan, gitu. hanya tidur, gitu, ya, dapat masalah tidak bisa menyelesaikan. Kalau saya nikmati, ya, oh ini kalimat ini. Nah, ini, ya, jadi ya banyak sekali, ya. Nah, lalu metode bagaimana, ya? Anda didapatkan dari mana? Oh, dari www.bombastis, Bukalapak, dan tidak metode. Lalu itunya diapakan? Itu diklasifikasikan, ya. Yang klasifikasikan berdasarkan bentuknya, berdasarkan strukturnya, itu berdasarkan strateginya, lalu faktor-faktor sosial yang melatar belakangnya. Ya. Nah, tulisan ini seperti itu. Nah, sekarang, ya, nah, penemuannya, nah, dari segi bentuk, ya, larangan itu, nah, ini penemuannya yang ini, ya, bahwa larangan orang membuang sampah itu dapat diungkapkan dengan, ya, wacana yang terdiri dari 1 kalimat. Nah, ini kalimat harus matang, ini apa yang dimaksud dengan kalimat, ya. Nah, ya, 1 kalimat, ya. Nah, ini kalimat tunggal itu, ya, simple sentence discourse, ya. Ya, wacana dengan 1 kalimat itu kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal contohnya, ya, ini, ya. Ini kalimat tunggal, ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah di sekitar sini, ya. Jadi ada dilarang buang sampah. Nah, dari segi bentuknya nanti Anda lihat ini beda, ya. Nanti, ya, saya tunjukkan. Ini kalimat tunggal dulu. Dilarang membuang sampah di kawasan area ini, ya. Pokoknya di sini ada, di sininya ada apanya itu, ya. Di sini ini bisa di sembarangan. Itu berarti tidak beraturan, ya. Di sini, kenapa di sini? Ya karena itu tempatnya dekat dengan yang berbicara itu. Nggak ada, ya, dilarang buang sampah di sana, itu urusan orang lain itu, ya, pasti di sini, ya. Nah, di daerah ini dilarang buang sampah tisu pembalut ke lubang kloset, ya, mungkin di tempat rumah itu, ya, ya, di rumah seseorang atau di hotel atau apa, ya. Jadi mungkin wacana itu berbeda-beda kalau tempatnya di hotel, di sungai dan sebagainya. Itu sosiolinguistik yang menerangkan. Nah, ini, ya. Nah, ini kalimat, ya, kalimat sederhana, masih sederhana, ya. Dilarang buang sampah di sini kecuali binatang. Nah, dilarang buang sampah di sini kecuali anjing dan sebagainya, ya. Ini, ya, ini sama nih, ya, binatang, lalu dikhususkan lagi, ya. Nah, kalau Anda membahas aum dan anjing dan apa yang dilarang itu, nanti itu ketemunya sosiolinguistik. Jadi sangat rumit, gitu, ya. Jadi ilmu kita itu menarik, ya. Menarik ini ilmu bahasa itu. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita dengarkan Profesor Perhar itu, dia mengatakan, Anda yang belajar bahasa, ya, Anda yang belajar ilmu bahasa adalah orang-orang yang paling beruntung, ya. Adalah insan-insan yang paling beruntung di dunia ini. Apa? Karena
ya Anda adalah orang-orang yang mempelajari ilmu yang paling indah, ilmu yang paling indah. Ya. Kok bisa? Ya indah sekali gitu ya. Ya itu kalau Anda paham bahasa, ya lalu penggunaannya, ya lalu berbagai permasalahan, maka dunia ini indah. Apalagi tahu bahasa humor ya, wah itu indah banget itu. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa orang bisa mengatakan bahwa ya, di Ponorogo berperang hanya 5 menit, gitu ya? Itu karena permainan bahasa. Karena di Ponorogo itu berperang 1825 sampai 1830 kan 5 menit, gitu ya. Bukan 5 tahun. Gitu. Nah itu bisanya itu karena bahasa. Nah kalau Anda menguasai bahasa, ya maka ilmu itu indah. Tidak hanya memupuk cinta, tetapi tidak hanya memupuk tanaman, tetapi hanya bisa memupuk cinta. Ya? Nah, gitu ya. Jadi buah semangka tidak hanya satu, tetapi ada juga buah semangka berdaun sirih. Nah, itu sehingga ya sangat indah. Nah, di sini aung anjing, ya, gitu ya. Dilarang buang sampah kecuali penghuni. Nah, ini ada juga yang begini loh, tapi ini jarang ini, ya. Dilarang buang sampah di sini kecuali penghuni. Aneh kan? Malah penghuninya yang buang sampah orang lain. Tapi ada gitu loh, satu sangat jarang gitu ya. Ya mungkin hanya kebetulan saya menemukan itu. Nah ini semuanya kecuali ini masih kalimat tunggal. Nah, ya. Lalu di kalimat tunggal ini berita, ya berita kalimatnya kalimat berita semua ya. Nah dilarang ini harus apa ini ya? Dilarang buang sampah sembarangan ya. Ini subjek itu buang sampah sembarangan, lalu itu dilarang, D-nya di depan. Yang di sini harus matang, sintaksis harus matang ya. Dilarang buang sampah di sekitar sini. Nah ya, ini ya dilarang ini lebih banyak karena ini mungkin tidak begitu keras ya. Nah ini akan lebih keras kalau dikatakan ya, dikatakan jangan buang ini langsung, direktif langsung ya. Jangan buang sampah sembarangan. Stop buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Ya. Buanglah, ini semuanya kalimat perintah. Ini kalimat tunggal juga tapi kalimat perintah. Jangan ada sampah di antara. Nah, ini kok bisa ini loh. Ini mungkin lintas budaya ya. Di barat tidak ada ini. Jangan ada sampah di antara kita. Ini lagu, Mas, ya. Ini dari lagu, ya. Diambilkan dari lagu ya tiada dusta di antara kita ya penelitian linguistik ya menggunakan metode itu harus ini ya tiada dusta di antara kita ya. Jadi Anda benar-benar datanya itu dari mana, cara menganalisisnya di mana ya, lalu teknik-teknik yang digunakan itu harus jujur ya, tiada dusta di antara kita. Tapi kenyataannya kan Anda dahsyat banget kalau buat paper itu ya. Metodenya apa, dicari ya buktinya enggak ada ya, enggak diterapkan ya. Ya itu dusta ya. Dusta. Kelihatannya dahsyat itu metodenya. Dahsyat ya, tetapi kalau dicari mana enggak ada. Enggak ada ya. Jadi saya kira itu ya, kita menggunakan metode ini kita biasanya itu sering mencontoh ya punyanya seseorang gitu ya, yang paling gitu ya Pak Daryanto itu saya ya itu dia simak baca itu nyimaknya gimana banyak gitu ya, yang enggak pernah dilihat ya, itu hanya meniru-niru gitu ya. Meniru-niru ya gitu. Tapi Pak Daryanto bisa menggunakan itu karena menghayati ya, beliau sangat menghayati itu ya, bagaimana cara mencari data. Ini ya buanglah sampah, jangan ada sampah di antara kita. Nah, ini kan lagunya Debbie Yul ini ya dengan siapa ya ya. Orang Medan itu biasanya pandai nyanyi itu ya 8 oktav biasa suaranya itu ya. Hairina itu mungkin 8 oktav itu. Dwi itu wah itu kelihatannya kamu itu pasti suaranya bagus itu ya, nyanyi nanti ya. Ini jangan ada sampah di antara, jangan ada dusta di antara kita ya. Yuk buang sampah pada tempatnya, ini ajakan ya. Jadi ada bermacam-macam ajakan. Nah nanti di Medan itu apa, dilarang buang sampah itu bagaimana? Itu berbahasa Indonesia biasanya ya, gitu ya.
tidak ada berbahasa Jawa. Nanti ada data-data saya berbahasa Jawa, ya, berbahasa Jawa. Jangan ada sampah di antara kita. Nah ini kalimat perintah. Ya ada juga yang kalimat berita seperti ini, bukan dilarang, tapi orang beriman, ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini melarang buang tuh, ya. Tapi ini memuji orang itu, ya. Ini strategi memuji, ya. Ya mungkin data-data ini dapat Anda gunakan nanti untuk membahas. Ini mungkin saya tidak melihat, ya. Apa ini mungkin ini pujian ini. Orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Ini ngalem itu, padahal itu ini ya, sungai bukan tempat membuang sampah. Ini larangan juga, tapi tidak ada dilarang di sungai, ya, sungai. Nah ini implikatur, ya, Anda memakai implikatur. Jadi kalau studi pragmatik ada implikatur, ini sudah maksudnya ini, ya, sungai bukan tempat membuang sampah. Itu artinya dilarang membuang sampah di sungai. Nah ini buang sampah di jalan ini mati dibacok, kasar ini, ya.